Pada bulan Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 atau Coronavirus Disease sebagai pandemi global sob. Emangnya apa ya pandemi itu? Pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua atau di seluruh dunia. Sepanjang sejarah, sejumlah pandemi penyakit telah terjadi seperti cacar atau variola dan tuberkulosis. Salah satu pandemi yang paling menghancurkan adalah maut hitam atau Black Death. Bukan layarnya yang hitam, tolong hidupkan lagi. Black Death yang menewaskan sekitar 75 hingga 200 juta orang terjadi pada abad ke-14 sob. Sepanjang perjalanan sejarah umat manusia, wabah penyakit terkadang mengubah arah sejarah dan kadang-kadang menandakan akhir dari seluruh peradaban. Tak sedikit pandemi yang telah menelan banyak korban. Dilansir dari Life Science, berikut 5 pandemi terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah manusia selain COVID-19. Sebelum itu, bantu aku kembangin channel ini yuk dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman dan sahabat agar mereka mendapatkan informasi yang bermanfaat dan hiburan. Channel ini akan membahas seputar info yang bermanfaat serta kuliner yang ada di Indonesia. Yang pertama, Black Death. Maut membayangi Eropa pada abad pertengahan. Suasana suram, kematian demi kematian terjadi, jasad-jasad manusia bergelimpangan di jalanan. Kala itu, akhir abad ke-14, Black Death atau si maut hitam membunuh 1/3 hingga 2/3 populasi benua biru. Tak sampai di situ, pada saat yang hampir bersamaan terjadi pula epidemi pada sebagian besar Asia Timur dan Tengah. Maksudnya Asia dan Timur Tengah, begitu. Maut hitam telah merenggut 75 juta hingga 200 juta nyawa manusia. Kini sebuah golongan bakteri yang bertanggung jawab memicu wabah tersebut telah ditemukan. Emangnya siapa sih yang sembunyiin bakteri ini? Oke, balik lagi. Ilmuwan meyakini bahwa Yersinia pestis penyebab penyakit pes. Bukan pes yang itu. Ini pes yang penyakit yang dijuluki sebagai patogen paling mematikan dalam sejarah manusia, menjadi penyebab pandemi Black Death atau maut hitam di seluruh Eropa. Mereka memperkirakan bakteri tersebut tiba di benua Eropa pada abad ke-14 dan menewaskan lebih dari 50 juta jiwa. Dengan menggunakan analisis genetik dari sejumlah jasad korban pandemi, tim peneliti memperoleh bukti bahwa bakteri tersebut menyebar dari Eropa ke Asia dan menyebabkan wabah besar ketiga setelah abad ke-14 dan 17 serta pada awal tahun 1900-an. Bubonic plague atau pes melanda Eropa selama abad pertengahan. Pandemi tersebut menyebabkan jutaan orang meninggal dalam 2 wabah besar, yakni Black Death yang memusnahkan 1/3 populasi Eropa pada abad ke-14 dan Great Plague pada abad ke-17 dan 18. Tak hanya itu, mereka juga menghubungkan wabah di Cina dan di India pada awal 1900-an. Para peneliti mengekstraksi DNA yang terdapat di gigi dari 178 jasad dan menemukan bukti bahwa 32 jasad terinfeksi pes. Temuan tersebut menambah bobot penelitian yang dipublikasikan, di mana dilaporkan bahwa bakteri yang sama bertanggung jawab atas kematian sebagian besar penduduk di Eropa pada saat pandemi Black Death berlangsung. Para ilmuwan melaporkan bahwa Yersinia pestis mungkin telah hidup pada hewan pengerat di Eropa sejak abad ke-14. Yang kedua, flu Spanyol. Juga dikenal sebagai pandemi flu 1918 adalah pandemi influenza yang luar biasa mematikan, berlangsung dari Januari 1918 hingga Desember 1920. Ia menginfeksi sekitar 500 juta orang, sekitar 1/4 dari populasi dunia saat itu. Jumlah korban diperkirakan sekitar 17 hingga 50 juta jiwa dan mungkin setinggi 100 juta jiwa, menjadikan salah satu pandemi ini paling mematikan dalam sejarah manusia. Tepat 1 abad silam, flu Spanyol mengguncang dunia. Tidak ada negara yang luput dari serangannya. Pandemi influenza itu membunuh jutaan orang. Flu Spanyol membunuh sekitar 2-20% penderita yang terinfeksi. Persentase tersebut jauh lebih besar dibandingkan influenza biasa yang hanya mampu membunuh 0,1% dari total penderita. Dahsyatnya serangan wabah ini
membuat virologis Amerika Jeffrey Taubenberger, ini bukan burger yang itu, ganti-ganti, menyebut flu Spanyol sebagai the mother of all pandemics. Bukan mama yang itu juga. Ini bukan ibu yang itu, ini ibu pandemik. Ganti-ganti. Asal muasal virus ini masih menjadi perdebatan. Menurut Frank, virologis Australia yang mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari influenza, pandemi 1918 bermula di Camp Funston dan Haskell County di Kansas, Amerika Serikat. Sementara menurut North China Daily News, seperti dikutip harian pewarta Surabaya, pandemi bermula di Swedia atau Rusia, lalu menyebar ke Tiongkok, Jepang, dan Asia Tenggara. Beberapa epidemiologis Amerika menyimpulkan virus flu dibawa oleh buruh Tiongkok dan Vietnam yang dipekerjakan militer Inggris. Namun, tidak satupun teori menyebutkan Spanyol sebagai tempat asal virus penyebab pandemi yang terjadi berbarengan dengan Perang Dunia I tersebut. Penamaan pandemi dengan flu Spanyol menurut Gina Kolakata dalam bukunya Flu, The Story of the Great Influenza Pandemic of 1918 and the Search for the Virus and Causes, berasal dari pemberitaan media Spanyol yang saat sirkulasinya cukup terbuka akibat netralitas negeri itu pada Perang Dunia I. Pemberitaan tersebut segera menyebar keluar Spanyol sehingga wabah tersebut dikenal dengan nama flu Spanyol, meski orang-orang Spanyol menyebut pandemi itu sebagai flu Prancis. Orang dunia bilangnya flu Spanyol, orang Spanyol bilangnya flu Prancis. Ini sebenarnya flu siapa sih? Cepatnya penularan disebabkan karena virus ditularkan melalui udara. Cepatnya penularan yang luas jangkauan pandemi membuat korban amat tinggi, 1 miliar orang, 60% dari total populasi dunia pada saat itu diperkirakan terkontaminasi virus tersebut. Jumlah korban tewas diperkirakan sampai 21 juta jiwa hingga 50-100 jiwa. Yang ketiga, flu Asia. Flu Asia adalah wabah influenza virus A kategori 2 yang pada awal 1957 yang diketemukan pertama kali yaitu di Singapura. Wabah ini berlangsung dari 1957 hingga 1958. Influenza A baru atau H2N2 virus muncul di Asia Timur. Memicu pandemi ini pertama kali dilaporkan di Singapura pada Februari 1957 dan menyebar ke Hong Kong pada bulan April 1957 dan di kota-kota pesisir di Amerika Serikat pada musim panas 1957 juga. Perkiraan jumlah kematian pada pandemi ini adalah 1,1 juta jiwa di seluruh dunia dan 116.000 jiwa di Amerika Serikat saja. Wow. Dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan sekitar 2 juta jiwa sebagai korban dari wabah flu Asia tersebut. Yang keempat, kolera. Kolera terjadi pada tahun 1817 hingga 1823. Pandemi kolera pertama kali dimulai di Jessore, India dan menyebar ke sebagian besar wilayah kemudian ke daerah tetangga. Bukan rumah tetangga, ini negara tetangga India. Seorang dokter Inggris bernama John Snow menemukan beberapa hal tentang bagaimana mencegah penyebaran kolera. Pada tahun 1854, ia membendung wabah dengan mengisolasi sumbernya ke pompa air tertentu di lingkungan Soho, London. WHO menyebut kolera sebagai pandemi yang terlupakan dan mengatakan bahwa wabah ke-7 yang dimulai pada tahun 1961 berlanjut hingga hari ini. Kolera dilaporkan menginfeksi 1,3 juta hingga 4 juta orang setiap tahun dengan kematian tahunan berkisar 21.000 hingga 143.000 jiwa. Penyakit ini disebabkan oleh konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Makanya sob, kalian juga harus berjaga-jaga ya apa yang kalian makan dan minum. Jangan sampai malah makanan dan minuman yang kalian nikmatin membawa penyakit. Yang terakhir, flu babi atau H1N1 yang masuk dalam nomor 5 pada daftar kali ini adalah flu yang terjadi pada tahun 2009 hingga 2010. Galur virus ini diperkirakan sebagai mutasi 4 galur virus influenza A subtipe H1N1, yaitu 2 endemik pada manusia, 1 endemik pada burung, dan 2 endemik pada babi.
Menurut sumber, flu babi berasal dari Meksiko pada musim semi 2009 sebelum menyebar ke seluruh dunia. Menurut CDC, dalam 1 tahun, virus itu menginfeksi sekitar 1,4 miliar orang di seluruh dunia, menewaskan antara 151.700 dan 575.400 jiwa. WHO secara resmi menyatakan wabah ini sebagai pandemi pada 11 Juni 2009. Flu babi terutama menyerang anak-anak dan orang dewasa muda, dan 80% kematian terjadi pada orang yang lebih muda dari usia 65 tahun. Itulah sob informasi berbagai macam pandemi yang pernah melanda dunia selain COVID-19. Yuk bantu para tenaga medis dengan cara di rumah aja. Kapan lagi Kak? Membantu kedamaian dunia dengan cara rebahan. Wow. Jangan lupa cuci tangan dan jaga kebersihan. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Jangan lupa bersyukur hari ini. Aku Rudi. Sampai jumpa. Bye.